Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirim seorang penolong untuk menemani kita dalam perziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang penat. Suara Yesus kudengar, hai Mari yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus kudengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus kudengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari kebaktian Pentakosta kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen. Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit.
Dalam Roma 5 ayat 1 dan 3 sampai dengan 5 tertulis, "Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami oleh Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku,
Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku serang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami rindu untuk Engkau sapa melalui firman Tuhan. Firman-Mu senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, serta juga tuntunan. Terlebih di masa-masa saat ini, di mana kami Bapa membutuhkan akan sapaan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah hati kami yang sudah kami buka, Engkau sendiri yang akan menanam benih firman Tuhan itu, supaya hidup kami ini senantiasa berpegang kepada perkataan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun untuk memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara pernah merasakan haus ataupun juga dahaga? Tentunya semua kita pernah haus atau dahaga. Terlebih pada saat saya berkhotbah pada malam hari ini masih dalam situasi puasa. Jadi yang namanya haus itu menjadi hal yang biasa yang ada di sekitar kita.
Dan orang yang haus, rasa-rasanya itu sebagai tanda bahwa kita itu lelah. Ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan, tapi di ujung pekerjaan itu ada satu titik dalam pekerjaan itu kita akan pernah merasakan lelah, capek. Dan dalam hidup ini ada orang menggambarkan bahwa sebuah kehidupan adalah sebuah perjalanan, sebuah pengembaraan. Kita ini sedang menjalani kehidupan seperti seorang musafir. Kadang kita berjalan lurus, kita berjalan juga berkelok. Kadang juga kita berjalan turun ataupun juga kita harus mendaki. Dan itu cukup melelahkan. Nah, lelah itu tidak cuman dirasakan oleh fisik kita. Jiwa, hati, spiritual kita pun merasakan kelelahan. Kalau hal ini tidak bisa diatasi, maka rasa-rasanya kita tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan kita. Dalam hidup ini yang namanya kelelahan jiwa ataupun juga kelelahan secara emosi pernah dituliskan oleh sebuah situs brightside.com. Di sana ada 6 tanda bahwa orang itu kelelahan jiwanya. Yang pertama adalah ketika orang tersebut bangun tidur, dia tidak segar, melainkan dia lelah. Lelah karena bangun tidur. Yang harusnya orang bangun itu menjadi sehat atau menjadi segar kembali, tetapi kalau orang memiliki kelelahan jiwanya, maka dia akan merasa capek. Yang kedua sebagai tanda, yaitu kalau orang itu lebih banyak melamun. Melamun seringkali dilakukan ketika seseorang itu memiliki kecenderungan untuk melarikan diri dari kenyataan hidupnya. Kehidupan yang mungkin bagi dia berat, dia mencoba untuk keluar dari kehidupan yang ada pada saat itu. Orang tidak suka momen-momen yang melelahkan tersebut. Lalu dia mencoba untuk mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang lain. Tentunya yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tanda yang ketiga yang dicatat oleh situs tersebut adalah kalau misalnya orang memiliki emosi yang mudah berubah-ubah. Biasanya orang yang tidak puas, orang yang gak peduli, hal itu seringkali mempengaruhi emosi seseorang. Sering gampang marah. Gara-gara misalnya nih ya, gara-gara salah naruh sendok. Lalu hal itu bisa memicu kemarahan dia. Kalau hal itu terjadi, rasa-rasanya itu sudah tidak lagi sehat. Orang tersebut jiwanya sudah capek. Mungkin juga Bapak Ibu pernah melihat atau mungkin juga pernah merasakan sendiri. Kalau tiba-tiba tidak terjadi apa-apa, namun pada saat itu juga orang lain yang ada depan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri ternyata bisa ketawa sendiri, bisa nangis sendiri. Itu sebagai tanda-tanda bahwa ada kelelahan dalam jiwa Bapak Ibu. Yang keempat yang dicatat oleh situs tersebut sebagai tanda kelelahan jiwa adalah orang itu lebih suka menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa menjadikan seseorang tidak mau untuk membuka dirinya. Termasuk terhadap kesedihan yang dialaminya. Jadi kalau yang namanya kesedihan, lalu dia tidak berani mengungkapkan, justru dia menekan kesedihan itu. Hati-hati loh, itu bisa membuat jiwa menjadi semakin terbeban. Jiwa
justru lebih gampang menderita kelelahan. Ada juga sebagai tanda kelelahan jiwa yang kelima yang dicatat, bahwa yang namanya kelelahan itu tandanya adalah orang tersebut lebih suka bersembunyi dari orang lain. Mereka tidak nyaman dengan keberadaan orang lain. Mereka merasa ketika berjumpa dengan orang lain, justru dirinya merasa terganggu. Dia lebih suka menarik diri dari keramaian ataupun juga dari perjumpaan dengan orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai tanda kelelahan jiwa, yaitu jikalau seseorang itu memiliki pikiran negatif. Maksud saya, ketika orang tersebut itu selalu memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Ketika ketemu dengan orang, dia tidak bisa melihat orang tersebut dengan apa adanya. Selalu timbul hal-hal yang curiga. Selalu timbul ada yang salah. Ada yang gak benar dengan orang itu. Tanpa sebetulnya dia sudah kenal dengan orang tersebut. Ini jadi bahaya Bapak Ibu. Nah, paling tidak 6 tanda kelelahan jiwa ini di dalam Alkitab yang tadi kita baca, di sana juga ditemukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang datang saat merayakan hari raya Pondok Daun. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang tersebut yang datang tersebut, ternyata mereka adalah orang-orang yang lelah. Lelah karena tekanan ekonomi, lelah karena tekanan politis. Akibat penjajahan, pajak begitu tinggi, kehidupan tidak lagi menjadi kehidupan yang nyaman. Dan itu membuat mereka lelah. Situasi yang lain, ternyata yang namanya ritual atau keadaan agama pada saat itu ternyata juga memberikan tekanan bagi jiwa mereka. Agama yang harusnya memberikan penghiburan, yang harusnya memberikan keteguhan atau juga keteduhan, justru di sana ditemukan ada begitu banyak ritus-ritus yang kaku. Agama dijalankan dengan ritus-ritus yang kering, yang mengungkung mereka. Dan itu membuat jiwa manusia-manusia yang dijumpai oleh Tuhan Yesus saat itu menjadi letih, menjadi lelah. Dan pada saat itulah kemudian Tuhan Yesus tampil. Dan dia menawarkan di dalam Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus menawarkan dirinya. Tuhan Yesus menawarkan aliran air itu. Air. Sesuatu hal yang pada saat itu dan juga sekarang kita kenal menjadi sebuah simbol untuk membersihkan, untuk menyelamatkan, dan juga untuk memberikan sebuah kelegaan. Air memberikan kepada manusia juga kepuasan. Dahaga yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa itu juga yang ingin dipenuhi, yang ingin juga dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menawarkan air ini? Kenapa Tuhan Yesus itu ingin supaya orang-orang diundang datang kepada dirinya? Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus sendirilah yang akan memuaskan dahaga mereka. Air itu juga sebagai gambaran Roh Kudus. Roh Kudus yang nanti juga akan dikirimkan, yang akan diutus oleh Tuhan bagi umat yang percaya kepada dirinya. Satu sisi dulu kita pernah tahu bahwa Roh Kudus itu disimbolkan sebagai lidah api.
Tetapi pada bacaan kita di dalam Yohanes, Roh Kudus itu juga disimbolkan sebagai air. Dan ini menarik. Injil Yohanes memaknai kata air sebagai Roh Kudus. Kenapa seperti ini? Yang pertama-tama, air atau benda cair itu memiliki sifat mengisi ruang yang kosong dalam wadahnya. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Kalau kita mau taruh di gelas, ya air akan berbentuk seperti gelas. Kalau kita taruh di jerigen, juga air akan berbentuk seperti jerigen. Kemanapun air kita wadahi, maka dia akan membentuk seperti wadahnya. Itu juga menjadi simbol tentang Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Roh Kudus senantiasa itu bekerja sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan apa yang dia ingin kerjakan, seturut konteks yang ada. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12, di sana kita bisa menemukan tentang berbagai rupa karunia dari Roh. Dari teks itu kita belajar bahwa Roh Kudus itu tidak sama dalam karunia-karunianya. Bahkan juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak boleh sama karunia-karunianya. Roh Kudus juga tidak harus sama. Sehingga menjadi keliru kalau ada orang yang menyamakan karya ataupun juga kerja Roh Kudus. Yang kedua, ketika penyimbolan air, di sini bukanlah dalam artian air yang diam, namun air yang senantiasa dinamis. Di sini dipakai kata Yunani hudatos, yang artinya air yang senantiasa mengalir di dalam aliran sungai. Ada dinamikanya, ada kerjanya, ada geraknya, ada perubahan-perubahan. Dan itu juga ciri khas dari Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hidup manusia. Ada dinamika, ada gerakan, ada kerinduan untuk senantiasa berubah kepada hal yang positif. Sehingga dari hal-hal itulah manusia senantiasa diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk terus menjadi sempurna seperti Bapa yang di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di dalam Injil Yohanes ini, semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan menerima Roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus saat dipermuliakan. Dengan menerima Roh, dengan menerima aliran itu, maka kehidupan manusia itu akan disegarkan kembali. Kehidupan manusia akan dipulihkan. Dan kehidupan itu juga akan terus dilanjutkan. Untuk boleh bekerja, untuk terus berkarya dengan penuh pengharapan. Dan tawaran yang diberikan kepada Tuhan Yesus, pada murid-muridnya, pada orang banyak, sesungguhnya tawaran itu juga masih terus berlaku bagi kita di sini. Pada saat ini, Tuhan Yesus tahu dengan benar bahwa kita pun pernah merasakan kelelahan. Kita juga pernah letih, kita haus dengan beratnya tekanan kehidupan yang kita alami. Terlebih pada masa-masa kini. Ketika kita hidup di dalam situasi pandemi COVID-19, di mana ada begitu banyak sendi-sendi sosial, sendi-sendi kehidupan yang ada di dunia ini, semua terpengaruh. Semua itu bisa membawa kepada situasi yang penuh dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Dan itu membuat kepada kita ini kelelahan di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus menawarkan
untuk kita datang kepada dirinya. Untuk kita juga boleh menerima, bahkan juga boleh menikmati aliran air itu. Supaya kita diberikan kekuatan yang baru. Supaya kita juga dimampukan untuk juga boleh terus menjalani kehidupan kita hari demi hari. Sebab hanya dengan kekuatan Roh Tuhan, itulah yang memampukan kita tetap segar. Memampukan kita untuk juga boleh terus kuat dalam hidup ini. Sekarang yang menjadi sebuah tantangan adalah bagaimana dengan diri kita. Ketika Tuhan Yesus sudah menawarkan hidupnya, sudah menawarkan roh itu bagi kita. Maukah kita membuka hati? Maukah kita membuka kehidupan kita? Sehingga biarlah aliran roh itu juga mengalir, memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan engkau merasa mampu untuk mengatasi segala sesuatu dengan upaya ataupun juga dengan kekuatan saudara sendiri. Bukalah hidupmu. Persilahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidupmu. Kosongkanlah dirimu. Terbukalah. Supaya karya roh itu senantiasa terus bekerja di dalam kehidupanmu. Biarlah engkau juga boleh menerimanya dengan kerendahan hati. Sebab dengan hanya kerendahan hati itulah hidup kita ini laksana bejana yang kosong. Bejana yang kosong yang siap menerima aliran-aliran air dari Tuhan. Supaya hidup kita dibersihkan, hidup kita dipulihkan, hidup kita disegarkan. Bahkan kita dimampukan untuk senantiasa mewartakan ataupun juga menyegarkan kehidupan orang-orang lain yang juga membutuhkan kepuasan dari Tuhan. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Pada hari Pentakosta ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur dengan Roh Kudus itu, kami senantiasa dikuatkan, dihiburkan, maupun juga diberikan kesempatan untuk boleh terus berkarya. Karena Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk boleh terus melayani Engkau. Untuk setiap talenta yang juga Tuhan berikan bagi kami, Roh Kudus-Mu sendiri memberdayakan kami. Untuk setiap orang boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa, khususnya dalam keadaan bangsa dan negara kami saat ini, yang membutuhkan untuk kemurahan Tuhan,
yang membutuhkan akan cinta kasih Tuhan, khususnya bagi setiap orang yang saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Biarlah mereka dimampukan untuk melewati peristiwa kehilangan ini dengan penuh ketabahan, dengan penuh juga sukacita, karena Engkau sendirilah yang juga terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada saat ini juga kami berdoa bagi setiap orang yang juga terkena dampak secara langsung untuk COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah kehilangan juga usaha-usaha mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga tidak bisa menikmati masa-masa studi mereka di saat-saat seperti biasa. Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Tuhan kiranya menolong mereka melalui juga kehidupan kami yang ada di sekeliling mereka. Biarlah kami juga terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga boleh membawa kelegaan, membawa penghiburan, dan juga boleh membawa kekuatan untuk setiap kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan untuk saudara-saudara kami. Biarlah kami pun juga boleh dipakai, mencukupkan akan kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, biarlah gereja-Mu akan terus Tuhan pakai, menaburkan akan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memakai gereja untuk boleh terus berkiprah di tengah-tengah segala berkat yang Tuhan juga sudah limpahkan bagi kami. Biarlah kami juga boleh terus menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Dan biarlah juga gereja-Mu boleh terus mewartakan akan keselamatan, akan penghiburan, dan juga kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan di dalam kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk dunia yang saat ini senantiasa berupaya di dalam mencari akan obat serta juga vaksin untuk COVID-19 ini. Tolonglah supaya bangsa dan negara kami serta juga para pemerintahan dunia ini boleh saling bekerja sama. Mereka juga boleh bergiat untuk boleh meneliti, bahkan Tuhan tuntun untuk boleh mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami juga boleh senantiasa melihat, merasakan kehadiran Tuhan. Dan terlebih kami juga boleh terus bersyukur karena Tuhan sendiri nyata kami rasakan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan yang juga sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank ke nomor rekening berikut.
atau memasukkan ke amplop untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Jemaat juga dapat menyerahkan persembahannya dengan datang langsung ke gereja dan memasukkan persembahannya ke kotak yang telah disediakan di ruang ibadah. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tak habis-habisnya berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan, sekalipun di masa-masa sulit dan tak menentu pada saat ini. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur atas sebuah peristiwa yang boleh terjadi pada saat ini. Kami juga ingin membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan. Terimalah ya Tuhan, sertai dan bimbinglah orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat daripada-Mu boleh menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani hidup kita di depan hari demi hari dengan kerendahan hati, dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat bejana yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk tetap hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.